Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Listria Channel. Kali ini kita akan membahas tentang pecahan. Eh, kita mulai dari definisi pecahan ya. Apa itu pecahan? Pecahan adalah jumlah yang menyatakan sebagian dari keseluruhan. Jadi kita misalkan di sini 3/5. Artinya di sini 3 bagian dari 5 bagian keseluruhan, di mana 3 ini kita sebut sebagai pembilang dan 5 ini kita sebut penyebut. Jadi pecahan itu ada pembilang per penyebut begitu ya. Macam-macam pecahan itu sendiri ada 3 macam. Yang pertama itu ada pecahan murni, yang kedua pecahan tak murni, dan yang ketiga adalah pecahan campuran. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya itu lebih kecil dari penyebutnya. Jadi A ini lebih kecil dari B-nya. Kita ambil contoh di sini 2/5. Nah, 2 ini kan lebih kecil dari 5 ya. 2 lebih kecil dari 5. Jadi pembilang lebih kecil dari penyebut. Maka 2/5 ini kita sebut sebagai pecahan murni. Nah, sedangkan pecahan tak murni itu adalah pecahan yang pembilangnya itu sama dengan penyebutnya, atau pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Kita ambil contoh di sini 4/4. Nah, ini 4 ini pembilang, yang 4 di bawah ini penyebut. Nah, pembilangnya sama dengan penyebutnya. Maka 4/4 ini kita sebut sebagai pecahan tak murni. Atau 7/6. Nah, di sini 7 ini sebagai pembilang lebih besar dari 6 yang sebagai penyebut. Maka kita katakan bahwa 7/6 itu kita sebut sebagai pecahan tak murni. Lalu yang ketiga adalah pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan asli dan pecahan tak murni. Jadi di sini kita ambil contoh misalkan 3/1/2. Nah, 3 ini adalah bilangan aslinya. Lalu 1/2 ini adalah pecahan pecahan murninya. Nah, kita ingat tadi bahwa pecahan murni adalah pecahan yang terdiri dari bilangan lebih kecil dari penyebutnya. Jadi pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan asli dan pecahan murni. Sekarang kita masuk ke operasi hitung pada pecahan. Pada dasarnya operasi hitung pada pecahan itu sama dengan operasi hitung pada bilangan bulat. Hanya untuk pecahan ini yang harus diingat ketika kita menjumlahkan atau mengurangkan 2 buah atau lebih pecahan, itu yang harus diingat adalah samakan dulu penyebutnya. Jadi misalkan di sini kita ambil contoh. Jumlahkan 3/4 dan 7/10. Ini artinya kita diminta untuk menjumlahkan. Jadi 3/4 ditambah 7/10. Kita lihat di sini penyebutnya tidak sama ya. Yang 1 4, yang 1 10. Nah, untuk menyelesaikannya, maka samakan dulu penyebutnya ini. Kita ambil coretan di sini ya. Misalkan 3/4, berarti di sini untuk menyamakan kita kali silang aja. Yang 4 ini kita kalikan dengan 10. Sedangkan untuk 7/10 berarti di sini kita kalikan yang 10-nya dikalikan dengan 4. Seperti itu ya. Nah, kita balik lagi ke atas untuk 3/4. 4-nya kita kalikan 10. Nah, kalau di penyebutnya kita kalikan 10, maka pembilangnya juga harus dikalikan 10. Lihat, harus sama. Ya. Di sini akan didapat 3 kali 10, 30/40. Nah, untuk 7/10 sama. Di sini 10 kita kali dengan 4. Dengan lawannya di sini ya. Kalau penyebutnya dikalikan 4, maka pembilangnya pun harus dikalikan 4. Harus sama. Jadi di sini dapat 28/40. Jadi 3/4 ditambah 7/10 itu sama dengan 30/40 ditambah dengan 28/40. Hasilnya adalah 58/40. Sampai sini kita sudah selesai. Tapi biasanya menghitung itu hasilnya diminta untuk yang lebih sederhana. Nah, bagaimana menyederhanakannya? Kita bisa sistem pembagian biasa ya. Di sini berarti di sini 58 kita bagi dengan 40 saja.
hasilnya kita dapat 1 kali 40 adalah 40, kita kurangkan 58 dikurang 40 adalah 18. Jadi di sini kita dapat hasilnya dengan pecahan campuran itu 1/18/40. Sudah sederhana apa belum? Belum. Kenapa? Karena 18 ini dan 40 ini masih kita bisa sederhanakan lagi. Kita sederhanakan, perkecil lagi, kita bagi 2. Sama-sama dibagi 2, maka akan didapat 18 bagi 2 itu 9, 40 dibagi 2 itu 20. Inilah hasilnya, bahwa 3/4 ditambah 7/10 itu hasilnya sama dengan 19/20. Nah, tadi adalah tentang penjumlahan pada pecahan. Sekarang kita ambil contoh kedua, yaitu pengurangan pada pecahan. Contoh soalnya adalah kurangkan 7/10 dari 3/4. Ingat, ada kata dari di sini. Sama seperti ketika kita mengurangkan pada bilangan bulat. Artinya di sini bukan 7/10 dikurang 3/4 ya. Ini salah. Tapi maksud di sini 7/10 dari 3/4 artinya adalah 3/4 dikurang 7/10. Nah, sama dengan langkah tadi, berarti kita samakan dulu. Kita lihat di sini penyebutnya tidak sama. Berarti kita samakan dulu penyebutnya ya. Di sini berarti kita kalikan penyebutnya dengan lawannya. Begitu ya. 4 dikalikan dengan 10. Nah, kalau di penyebutnya kali 10, maka pembilang di atas pun kali 10. Di sini kita dapat 30/40 begitu ya. Kita lihat yang 7/10-nya. 7/10 kita kalikan penyebutnya dengan lawannya kali 4. Nah, kalau di bawah dikali 4, di atas pun dikali 4, hasilnya di sini adalah 28/40 begitu. Lalu kita dapat di sini sehingga 3/4 itu sama dengan 30/40. Dikurang dengan 7/10 itu 28/40. Nah, kita sudah dapat di sini penyebutnya sudah sama, berarti kita kurangkan langsung. 30 dikurang 28 itu sama dengan 2/40. Nah, bisa sampai sini selesai, tapi biasanya diminta penyederhanakan. Nah, untuk penyederhanaan berarti kita sederhanakan saja. Kita bagi yang sama di sini 2 dibagi 2 dan 40 kita bagi 2. Hasilnya adalah 1/20 sehingga 3/4 dikurang 7/10 itu sama dengan 1/20. Sekarang kita masuk ke perkalian pada pecahan. Nah, untuk perkalian pada pecahan ini kita tidak harus menyamakan penyebutnya dahulu. Jadi kalau pada penjumlahan dan pengurangan itu kita harus menyamakan penyebutnya dahulu. Pada perkalian kita tidak harus melakukan itu. Kita ambil contoh. Hitunglah 1/7 dikali 4. Nah, kita lihat di sini. Kalau ada bilangan seperti ini, 4 itu artinya adalah 4/1. Karena 4 dibagi 1 itu hasilnya 4 begitu ya. Nah, untuk hal seperti ini kita bisa langsung kalikan. Kalau perkalian langsung 1 dikali 4 itu ya 7 dikali 1. Hasilnya adalah 1 dikali 4 4 dan 7 dikali 1 7. Jadi 1/7 dikali 4 itu adalah 4/7. Bagaimana kalau pembagiannya itu sendiri? Nah, kalau pembagian tadi kita perkaliannya, sekarang pada pembagiannya. Ambil contoh di sini adalah selesaikan 2/7 dibagi 3/4. Nah, ini namanya pecahan bertingkat, istilah seperti ini. Nah, berarti ini kita sederhanakan dulu. Ini artinya sama dengan 2/7 dibagi 3/4. Nah, untuk menyelesaikannya mudah saja. Berarti di sini 2/7 kita ubah tanda bagi ini menjadi kali. Nah, pembilang perpenyebutnya ini kita tukar menjadi 4/3. Tadinya 4 ini sebagai pembilang, sekarang 4 menjadi 4 ini sebagai penyebut, sekarang menjadi pembilang. Begitu pula sebaliknya. Hasilnya di sini didapat 2 dikali 4 itu 8, 7 dikali 3 itu 21. Jadi pembagian dari 2/7 dibagi 3/4 itu sama dengan 8/21.
per 21. Demikian video kali ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.